Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak di rumah dalam keadaan sehat dan Allah menjaga anak-anak, keluarga, dan kita semuanya dari mara bahaya atau musibah. Anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar Al-Quran surat Al-A'la. Anak-anak sudah bisa menghafal surat Al-A'la? Ustadz yakin anak-anak sudah bisa menghafal. Sekarang kita tinggal mengetahui apa isi kandungan surat Al-A'la. Anak-anak, sebelum kita belajar tentang isi kandungan surat Al-A'la, mari kita dengarkan lantunan surat Al-A'la berikut ya. Dan anak-anak juga bisa mengikuti di rumah atau menghafalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Bagaimana anak-anak suara lantunan surat Al-A'la tadi? Subhanallah, luar biasa bukan? Semoga anak-anak juga bisa membaca seperti tadi dan lebih bisa memahami kandungan surat Al-A'la. Nah, setelah anak-anak mendengarkan tadi, kira-kira apa ya penjelasan surat Al-A'la tersebut? Yang pertama, kita akan belajar tentang asbabun nuzul, yaitu mengapa Allah menurunkan surat Al-A'la tersebut. Sebab Allah menurunkan surat Al-A'la yaitu terdapat pada surat Al-A'la ayat ke-6 yang berbunyi sanuqri'uka fala tansa, yang artinya kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Inilah yang menjadikan Allah menurunkan surat Al-A'la, karena Rasulullah SAW selalu mengulang-ulang wahyu yang diberikan malaikat Jibril, meskipun malaikat Jibril belum selesai membacanya secara keseluruhan. Sehingga Allah menurunkan surat Al-A'la. Setelah kita tahu tentang sebab Allah menurunkan surat Al-A'la,
kita akan mempelajari tentang ulumul Quran. Yang pertama, surat Al-A'la terdiri dari 19 ayat. Dan surat ini termasuk golongan surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Surat Al-A'la ini dalam Al-Quran menempati urutan ke-87 dan diturunkan setelah surat At-Takwir. Nama Al-A'la diambil dari ayat yang pertama, yaitu Sabbihisma Rabbikal A'la. Apa artinya? Al-A'la artinya yang paling tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-A'la biasanya pada sholat Idain, yaitu sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri, juga pada sholat Jumat. Surat A'la biasanya dibaca Rasulullah SAW pada rakaat pertama, yaitu membaca surat Al-A'la, dan pada rakaat yang kedua Rasulullah membaca surat Al-Ghasyiyah. Anak-anak setelah mempelajari asbabun nuzul, ulumul Quran, sekarang anak-anak akan tahu penjelasan dari surat Al-A'la, yaitu kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, tidak kekal. Oleh karena itu, jangan sampai kita tertipu dengan keadaan dunia ini. Jangan sampai kekayaan, jabatan, atau kesenangan dunia melalaikan kita untuk beribadah kepada Allah. Selanjutnya, apa ya pokok atau isi kandungan surat Al-A'la? Nah, pokok atau isi kandungan surat Al-A'la sebagai berikut. Yang pertama, perintah Allah untuk senantiasa bertasbih dengan menyebut namanya. Ini terdapat pada surat Al-A'la ayat yang pertama. Perintah yang kedua, Allah menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya, yaitu ayat kedua. Yang ketiga, Allah menentukan kadar dan memberi petunjuk kepada manusia, yaitu pada ayat yang ketiga. Isi kandungan berikutnya adalah Nabi Muhammad sekali-kali tidak lupa akan ayat-ayat yang dibacakan kepadanya, yaitu ayat yang ke-6. Dan yang terakhir adalah jalan yang menjadikan orang sukses hidup di dunia dan kelak di akhirat. Alhamdulillah, anak-anak tadi sudah mengetahui banyak hal tentang surat Al-A'la yang kita pelajari pagi hari ini. Yang pertama, yaitu asbabul nuzulnya, yaitu bagaimana atau mengapa Allah menurunkan surat Al-A'la. Yang kedua, tentang ulumul Quran, ayatnya, tempat diturunkannya, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, yaitu pokok kandungan surat Al-A'la. Semoga yang Ustadz sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Dan jangan lupa anak-anak tetap belajar di rumah ya. Kemudian menghafalkan Al-Quran, kemudian sholat 5 waktu, dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.